Oke gitu. Bang Andi, saya mau konfirmasi ya. Apakah memang benar nanti bahwa setelah ini yang akan jadi PLT-nya adalah Agus Gumiwang? Kemudian untuk menggantikan posisi Erlangga, nanti pada saat Munas, nanti yang dipilih adalah Bahlil. Nanti soal PLT itu akan diputuskan, ada mekanisme partai di pleno. Nanti diputuskan, dikuatkan di Rapimnas itu. Nah, walaupun saya tidak bisa membantah opini dan aspirasi yang berkembang, memang arahnya seperti yang Anda sebutkan tadi. Oke, arahnya adalah bahwa setelah ini nanti PLT-nya adalah Agus Gumiwang, kemudian nanti untuk menjadi ketua umumnya di Munas diusahakan adalah Bahlil, begitu ya? Itu aspirasi yang berkembang yang harus diputuskan melalui mekanisme kepartaian. Mengejutkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri demi kebaikan bersama. Demikian katanya. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kalau Golkar jangan diatur-atur oleh pihak lain ya. Tentu saja ini merupakan suatu sinyal kepada Airlangga Hartarto. Kita dengarkan pernyataan Pak Luhut. Indonesia, saya Luhut Binsar Panjaitan. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini, yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Airlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu. Apapun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Binsar Panjaitan sekali lagi menghimbau
kita semua harus solid. Sekian, terima kasih. Sebelumnya pada tahun 2023, Idrus Marham meminta atau mendesak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri dikarenakan terkena kasus hukum. Kita dengar pernyataan Idrus Senior Marham. Partai Golkar yang tergabung dalam tim pemberantasan kebangkitan Partai Golkar kembali mendesak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketum maupun Menko Perekonomian. Mereka meminta Airlangga Hartarto yang diduga terlibat kasus korupsi ekspor CPO agar tidak menggunakan Partai Golkar sebagai tameng hukum. Hal ini disampaikan oleh mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, saat konferensi pers tim pemberantasan kebangkitan Partai Golkar pada Kamis pagi. Dirinya menyarankan agar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk fokus menyelesaikan kasus yang menjeratnya tersebut. Airlangga dinilai memiliki banyak permasalahan yang dapat membuat lemah Partai Golkar, terlebih jelang perhelatan politik pemilu 2024. Sebagai politisi senior Partai Golkar, Idrus mengingatkan agar seluruh kader Partai Golkar dapat berani menegakkan kebenaran agar dapat menyelamatkan Partai Golkar dari keterpurukan. Kami juga menghimbau kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar agar sekali lagi jangan bersembunyi di balik Partai Golkar dalam rangka untuk memproteksi atau menjadikan bargaining dengan kasus yang diduga mengkaitkan dirinya. Jangan menjual Golkar hanya sekedar memproteksi kasusnya. Dari Jakarta, Itulah tegas sekali ya, kelihatannya Idrus Marham mengatakan bahwa jangan menjadikan Golkar sebagai tameng dalam kaitannya kasus hukum yang menimpa Airlangga Hartarto. Ternyata tidak hanya Idrus Marham saja yang meminta Airlangga mundur, namun demikian juga petinggi-petinggi yang lain. Sejak semula juga ketika Pak Airlangga itu menjadi menteri, merangkap Ketua Umum Partai Golkar, saya menyampaikan kepada beliau, dan di dalam press conference juga saya menyampaikan juga, sebaiknya beliau pilih salah satu saja, apakah menjadi menteri atau menjadi Ketua Umum Partai, karena karakteristik jabatan menteri dan partai itu berbeda. Yang satu itu mengabdi ke atas untuk rakyat, ke atas itu presiden, itu menteri. Sedangkan Ketua Umum Partai itu mengabdi ke bawah, mendatangi rakyat, mendengarkan rakyat, membantu rakyat untuk kepentingan bangsa. Jadi karakternya satu ke atas, satu ke bawah. Itu satu. Yang kedua, waktunya. Kalau menjadi menteri kabinet itu waktunya betul-betul, apalagi Menko, habis untuk mengurusin pemerintahan. Belum lagi ke luar negeri, belum lagi ke daerah. Nah, ini juga tentu mempengaruhi posisi beliau sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jadi kami sini membicarakan masalah leadership, ya, leadership daripada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai. Ini yang kami melihat kurang. Pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.